Anak yang sehat, cerdas, dan bahagia adalah harapan setiap orang tua. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh generasi anak-anak saat ini. Namun sayangnya, saat ini kita masih dihantui oleh permasalahan kurang gizi dan stunting pada anak. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunting bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya yang akan berpengaruh terhadap kemampuan dan prestasi di sekolah. Indonesia menjadi salah satu negara penyumbang stunting terbesar di dunia. Menurut data riset kesehatan dasar, Riskedas, prevalensi balita stunting Indonesia dari tahun 2013 hingga 2019 mengalami penurunan. Tahun 2013 37,23%, tahun 2018 30,8%, dan tahun 2019 27,7%. Sayangnya angka tersebut masih di atas data prevalensi stunting Asia Tenggara tahun 2018 sebesar 25,8% dan masih belum memenuhi standar WHO yang seharusnya di bawah 20%. Kondisi tersebut membuat Indonesia berada di urutan 4 dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara terkait kasus balita stunting. Sementara itu, prevalensi stunting di Jawa Barat juga menunjukkan penurunan sejak tahun 2013 hingga 2019. Tahun 2019, prevalensi stunting di Jawa Barat yaitu sebesar 26,21%. Kondisi ini merupakan tantangan bagi seluruh unsur pentahelix pembangunan di Jawa Barat untuk mencapai target angka prevalensi stunting menjadi 19,2% pada tahun 2023. Stunting merupakan kondisi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya. Hal ini disebabkan kekurangan gizi kronis dari masa kehamilan sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya. Penyebab stunting diantaranya yaitu 1. Faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil atau anak balita. 2. Pengetahuan yang kurang mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan selama kehamilan serta ibu melahirkan. 3. Terbatasnya layanan kesehatan. 4. Kurang akses untuk makanan bergizi. Dan 5. Kurang akses air bersih dan sanitasi. Untuk itu, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat berupaya melakukan pencegahan dan penanganan stunting melalui penyaluran paket protein hewani bagi 300 anak pada kelompok pekarangan pangan lestari P2L stunting di Kota Tasikmalaya dan Kota Bogor agar target penurunan stunting Jawa Barat sebesar 19,2% pada tahun 2023 dapat terwujud. Salah satu upaya pencegahan stunting yaitu melalui pemenuhan gizi yang baik mulai dari masa kehamilan hingga 1000 hari pertama kehidupan. Pola makan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman perlu dipraktekkan untuk mewujudkan generasi yang aktif, sehat, produktif, dan berdaya saing. Salah satu kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah kegiatan Pekarangan Pangan Lestari atau P2L, yaitu bantuan pemerintah untuk membangun ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Melalui kegiatan P2L, pemerintah berusaha mendekatkan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan kepada masyarakat dimulai dari pembangunan rumah bibit, demplot, pertanaman hingga penanganan pasca panen. Selain memenuhi kebutuhan gizi keluarga, kegiatan P2L juga mendorong masyarakat untuk menghasilkan pendapatan melalui penjualan produk pertaniannya sehingga kesejahteraan kelompok pun akan meningkat. Kami penerima manfaat bantuan pemerintah Pekarangan Pangan Lestari dari Kementerian Pertanian tahun 2021. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk mengurangi stunting di wilayah kami. Dengan adanya kegiatan P2L ini, kami bisa mendapatkan sumber pangan yang bergizi seperti sayur-sayuran dari pekarangan sendiri dan juga dapat menghemat pengeluaran untuk belanja. Kami juga memasarkan hasil panen kami ke masyarakat maupun pasar sehingga mendapatkan penghasilan tambahan untuk kelompok. Hasil penjualan tersebut juga dapat kami manfaatkan untuk membeli kebutuhan pangan lainnya seperti membeli telur, daging, susu, dan lainnya. Harapannya dengan adanya kegiatan P2L,
bisa lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kegiatan ini dapat berlanjut ke depannya. Kegiatan P2L ini manfaat untuk masyarakat kami, terutama yang berada di lingkungan lokasi. Mereka dapat merasakan manfaat tersebut, yaitu untuk meningkatkan ekonomi, pendapatan keluarga. Stunting bukanlah masalah saat ini saja, namun masalah yang dampaknya baru akan kita rasakan di masa depan. Mari kita bulatkan tekad dan bekerjasama untuk pencegahan dan penanganan stunting di Jawa Barat. Bawa dukuh naik ke ting-ting, saya bawa ke kampung cadas. Ayo kita entaskan stunting agar anak Indonesia cerdas.